Lalu saudara, apa yang potensial terjadi pasca perundingan Amerika Serikat Iran yang gagal mencapai kata sepakat? Kami akan membahasnya bersama pengamat militer dan intelijen Susan Ningtyas Kertopati. Mbak Nuning, selamat siang. Apa kabar Mbak Nuning? Selamat siang, Mbak Tata. Mbak Nuning, langsung saja kita bahas tentang Amerika Serikat dan juga Iran yang gagal mencapai kata sepakat. Jadi pasca gagalnya perundingan ini di Islamabad, apakah Anda melihat kemungkinan Iran akan preemptive strike sebelum tanggal 21 April menggunakan sisa rudal balistik yang masih utuh? Karena kalau data menunjukkan Iran juga masih kuasai de facto Selat Hormuz ini. Dan apakah ini bukan jebakan bagi Amerika Serikat, mungkin Mbak Nuning, yang mengklaim kalau mereka ada kemenangan militer total? Ya, kalau kita lihat Trump sudah begitu yakin bahwa menang atas Iran. Kalau menurut pandangan saya sebenarnya harusnya baik pihak Amerika maupun Israel mengutamakan diplomasi dengan Iran. Kalau kita pelajari kemarin pertemuannya itu sebenarnya sudah cukup rapi ya. Fase pertama merupakan indirect negotiations di mana masing-masing delegasi mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Pakistan dan menyampaikan posisinya. Tentu saja hal ini kita harus melihat dengan cermat bagaimana sikap Iran. Iran masih kurang yakin gitu bahwa pihak Amerika maupun Israel itu akan mematuhi aturan-aturan yang berlangsung selama ada gencatan senjata maupun setelahnya, sehingga kalau kita lihat kan banyak persiapan yang dilakukan secara militer juga oleh Iran. Jangan-jangan ini akan terjadi sesuatu setelah pertemuan ini. Nah, tetap waktu berjalannya pertemuan kan kita bisa lihat bahwa Israel mengebom mengebom Lebanon ya. Dalam hal ini tentu itu sebuah sinyal bahwa Israel tidak mempedulikan dan tidak memberikan rasa hormat kepada pertemuan perdamaian ini begitu. Kalau kita melihat ini ya secara langsung, kenapa dipilih Pakistan? Karena punya posisi yang unik dan terpercaya kedua belah pihak, baik oleh Amerika maupun oleh Iran begitu. Jadi saya pikir pertemuan diadakan di Islamabad ini sebenarnya kalau saja Israel tidak melakukan dan tidak mengganggu dengan melakukan bombing kepada Lebanon, saya rasa bisa berjalan dengan baik. Ini kan sayang sekali ya, hal yang diharapkan seluruh dunia, baik itu sekutu Amerika maupun sekutu Iran, itu semua berharap perdamaian ini dapat tercapai. Oke, Mbak Nuning, jadi apakah ini bisa dikatakan bukan jebakan bagi Amerika Serikat yang mengklaim kemenangan militer total? Bisa saja probabilitas apakah itu jebakan atau bukan di dalam sebuah perang itu value-nya sama. Jadi menurut pandangan saya ini kemungkinan saja dengan kondisi Presiden Trump yang sering menyampaikan hal-hal yang di luar dugaan dan lain sebagainya, itu justru bisa saja merupakan sebuah jebakan atau pancingan. Tapi mari kita lihat dulu pasca berakhirnya dan kegagalan dari pertemuan perdamaian ini. Jadi memang kalau kita perhatikan ya, kemarin itu sudah sangat rapih. Karena apa? Agenda pertama itu kan mencakup ceasefire di Lebanon dan Selat Hormuz ya, termasuk pembahasan untuk menghilangkan mines. Mines itu adalah ranjau darat yang sebelumnya ditanam oleh pemerintah Iran. Lalu kemudian posisi kunci bagi Iran mencakup ceasefire atau gencatan senjata di Lebanon. Delegasi Iran dapat saja menarik diri dari perundingan jika hal ini tidak diakomodasi. Memang Iran sudah ancang-ancang bahwa apabila apa yang disampaikan permintaannya itu tidak diakomodir, maka akan tetap pada pendiriannya yang tidak bisa diganggu gugat begitu. Nah, pertemuan kedua itu sebenarnya bisa menjadi ajang yang lebih baik, yaitu saat pertemuan kedua ini
berlangsung pertemuan tatap muka antara delegasi Amerika Serikat dan Iran dimediasi oleh Chief of Defense Force Pakistan, Field Marshal Asim Munir kan. Nah, pembicaraan tengah berlangsung, lalu tiba-tiba mendengar kabar bahwa Lebanon diserang oleh Israel. Sayang sekali sebenarnya hal itu. Oke, Mbak Nuning, berarti Anda melihat peran Pakistan di sini apakah sudah cukup tepat? Karena kita tahu juga kalau misalnya dari pihak Amerika Serikat mengatakan bahwa ketidaksepakatan ini sebenarnya memang bukan salah dari Pakistan. Dan Mbak Nuning juga bilang kemarin pertemuannya juga sudah cukup rapi. Ya, saya rasa tidak ada salahnya Pakistan dijadikan tempat pertemuan karena memang juga Pakistan juga sebuah negara yang bisa berdialog dengan Amerika dengan baik, juga dengan Iran. Oleh karenanya di situ diharapkan netral dan memang Pakistan sudah berupaya semaksimal mungkin untuk netral dalam menghadapi negara yang bertikai. Jadi hal ini sebenarnya rancangan dari pembicaraan itu sendiri yang membuat kedua belah pihak yang berseteru itu tidak menyepakati hal yang harusnya menjadi satu kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Tentu ini kita harus tahu bahwa bila ada kesepakatan Amerika, Iran, ya, itu Israel saya yakin itu tidak begitu happy ya. Dengan apabila hal ini sukses gitu. Oke, baik. Mbak Nuning, kita juga melihat mungkin potensi yang akan terjadi selanjutnya. Kalau dari perspektif intelijen militer, jadi pola Trump dengan maximum pressure ini membuat Amerika Serikat justru kehilangan leverage kah? Karena fakta menunjukkan Iran tetap bertahan dengan strategi asimetris via proksi mereka, Hizbullah dan juga Houthi. Padahal fasilitas nuklirnya itu udah rusak parah, Mbak Nuning. Jadi apakah ini berarti peluang untuk saling serang langsung justru lebih besar mungkin dalam 1 atau 2 minggu ke depan, Mbak? Iya, itu tadi saya bilang bahwa ada kemungkinan dengan gagalnya ini antar pihak ya melakukan perang misil yang justru lebih masif karena di antara mereka tentu tidak mau dikatakan sebagai yang kalah gitu. Nah ini kan pembicaraan kan tidak terlepas juga dari geoekonomi begitu. Jadi kalau misalnya dari pihak Amerika sendiri kan berharap bahwa Selat Hormuz itu dapat dibuka kembali, lalu kemudian Iran mengatakan bahwa kita juga punya syarat-syarat supaya bisa supaya bisa dibuka kembali itu begitu. Nah, delegasi Amerika Serikat kan ingin Iran membuka kembali Selat Hormuz, sementara Iran menghendaki adanya gencatan senjata di Lebanon dan melepaskan aset-aset Iran yang dibukukan gitu. Jadi memang ini harapannya kan dalam 24 jam kemarin ya, terus terjadinya tadi itu baik Perdana Menteri maupun Deputi Perdana Menteri serta Menlu Pakistan melakukan pembicaraan telepon juga dengan beberapa world leaders gitu, seperti Italia, Kanselir Jerman, kemudian juga Menlu Belanda dan sebagainya begitu, juga Perancis. Jadi ini memang tidak bisa berdiri sendiri, terjadinya kesepakatan-kesepakatan yang ada, sehingga antar pihak itu sangat menyesali tindakan dari Israel yang menyerang Lebanon. Kan ini kan sedang terjadi pembicaraan. Hal itu kan secara psikologis juga sangat mempengaruhi peserta dari perundingan ini begitu. Oke, Mbak Nuning, tentu nanti kita akan bahas lagi, tapi kita jeda sejenak, tetap di Breaking News Kompas TV. Dan saudara, kita akan kembali berbincang dengan Susaning Tias Nuning Kertopati, pengamat militer dan juga intelijen. Mbak Nuning, kita lanjutkan lagi perbincangan kita, Mbak.
Oke, Mbak Nuning, dengan fakta bahwa Amerika Serikat sudah menghancurkan sebagian besar fasilitas pengayaan nuklirnya Iran lewat Operation Lion's Roar ya pada 28 Februari 2026, bukankah klaim Iran bahwa mereka masih mampu menolak tuntutan AS justru menunjukkan bahwa intelijen Barat itu gagal memprediksi ketahanan rezim Teheran? Jadi kalau Mbak Nuning sendiri melihat, apakah ini berarti resiko eskalasi langsung lebih tinggi lagi nanti? Karena Iran merasa mungkin sudah tidak ada lagi yang bisa hilang. Iya, kalau kita lihat dari awal peperangan ini kan juga termasuk perang intelijen ya, karena ini adalah Iran sendiri menetapkan perang berlarut, yaitu perang yang slow intention. Sementara Amerika itu lebih kepada military speed intention. Jadi memang dalam hal ini keduanya berada pada posisi yang sangat berbeda di dalam metode perang mereka. Nah, kita juga harus ketahui ya Mbak Tata, bahwa di dalam di awal dari perundingan itu kan juga masih ada perbedaan pandangan antara pemerintah Amerika Serikat, Iran dan Pakistan selaku narahubung perundingan ya Pakistan ini, yaitu pemerintah Amerika Serikat tidak memasukkan Lebanon sebagai subjek ceasefire, sedangkan Iran dan Pakistan menjadikannya sebagai subjek ceasefire. Jadi jika dunia internasional tidak mendukung upaya perundingan dan hostilities masih berlangsung di Lebanon, hal ini dapat menjadi tantangan utama dalam perundingan antara Amerika Serikat dan Iran. Kalau kita bicara soal intelijen, sebenarnya dari awal itu Iran sudah kecolongan karena sudah banyak sekali ditanam agen-agen intelijen dari Israel maupun Amerika di Iran sejak Iran ketahuan memproduksi nuklir. Jadi itu agen-agen itu melakukan disepsi sebagai guru, disepsi sebagai olahragawan bahkan. Dan mereka mengganti nama, mengganti posisi sedemikian rupa sehingga orang tidak curiga. Itu yang menyebabkan Iran sebenarnya dalam perhitungan Trump ini kan di pemerintahan awal isolasionis, yaitu tidak cawe-cawe terhadap perang, tidak suka perang. Ini tiba-tiba dipengaruhi oleh Israel melakukan penyerangan. Jadi ya 50% ada sedikit pendadakan yang tidak terkontrol oleh intelijen Iran itu sendiri gitu. Oke, berarti seberapa efektif tadi kalau misalnya Mbak Nuning bilang sudah ditanam ya Iran kecolongan. Jadi seberapa efektif mungkin informasi yang didapatkan oleh pihak Amerika Serikat dari intelijen itu sendiri, Mbak Nuning? Ya tentu karena sudah utamanya Israel ya sudah banyak menanam agen-agen intelijen di Iran sebagai musuh bebuyutannya. Itu banyak sekali sudah informasi, jadi terus siklus intelijen yang ada di Iran yang dilaporkan kepada head office kantor intelijen Israel maupun Amerika itu sudah banyak sekali tentunya. Jadi mengapa juga pimpinan Iran itu sampai tewas beserta keluarganya jika tidak memiliki data yang spesifik kan tidak mungkin itu terjadi. Nah, sampai sekarang berkembang seperti sekarang ini. Nah, jika kita lihat bagaimana Iran melihat perundingan ini begitu ragu, karena tentu intelijen Iran juga sudah mendengar pihak lawan yaitu Amerika dan Israel akan memaksa Iran tidak memproduksi nuklir lagi. Kan itu yang menjadi poin daripada kegagalan tersebut. Oke, Mbak Nuning, kita juga kembali ke peran dari Pakistan yang sebagai mediator. Mbak Nuning pernah bilang Pakistan itu punya diplomasi yang unik. Tapi fakta kegagalan 21 jam ini membuktikan
Bukankah membuktikan bahkan mediator terpercaya pun seperti Pakistan itu mungkin bisa dikatakan tidak mampu menjembatani jurang antara tuntutan Amerika Serikat yaitu no nuclear forever ya Mbak Nuning ya. Jadi sikap Iran bagaimana Mbak Nuning sendiri melihatnya? Apakah ini juga sinyal kalau misalnya eskalasi militer langsung tak terhindarkan nantinya? Eskalasi militer saya rasa akan ini menurut pandangan saya ya akan lebih masif ya. Karena juga baik pihak Iran maupun pihak Amerika dan Israel itu tentu ingin menunjukkan kekuatannya pasca perundingan ini, sehingga meyakinkan dunia bahwa mereka yang benar, bahwa mereka yang harus mendapatkan dukungan itu oleh sekutu-sekutu mereka. Nah, kalau menurut saya itu pihak Iran sendiri tentu walaupun katanya itu sekarang sudah tidak memiliki kemampuan misil yang cukup banyak, tetapi tentu akan berupaya sedemikian rupa, bahkan yang dikhawatirkan adalah senjata-senjata nuklir ya yang akan dipakai untuk melawan kedua lawannya tersebut beserta sekutu. Oke, Mbak Nuning, yang juga menarik kalau misalnya kita hitung, koreksi kalau saya salah, sekitar sudah 41 hari Selat Hormuz ditutup Mbak Nuning. Dari sudut pandang Anda, mana yang lebih akurat? Apakah klaim Amerika Serikat bahwa Iran sudah tidak efektif atau fakta bahwa Iran masih bisa ganggu 20% pasokan minyak dunia lewat Selat Hormuz? Apakah ini berarti resiko saling serang lagi bukan full scale war tapi hybrid warfare mungkin bisa kita katakan yang justru lebih berbahaya bagi stabilitas global, Mbak Nuning? Oh ya, memang perang ini adalah hybrid warfare ya. Oke. Karena memang hybrid war ini kan juga mengendalikan berbagai jenis perang seperti perang kognitif, perang informasi dan lain sebagainya. Itu yang dipakai baik oleh Iran maupun Amerika dan Israel. Karena kita lihat sekarang itu apabila kita lihat di negara kita aja, dukungan kepada kedua belah pihak itu kan sangat masif ya. Baik yang mendukung Iran, baik yang mendukung Amerika Serikat gitu. Itu kan kita juga harus tahu bahwa hal tersebut, hybrid war itu akan terus berlangsung karena Iran tahu bahwa dirinya tidak memiliki misil yang seperti dimiliki oleh Amerika maupun Israel, maka mereka membuat secara psikologis capek bagi lawannya, yaitu dengan perang berlarut, yaitu dengan intensi rendah gitu. Nah, kalau kita lihat kegagalan ini, saya rasa dunia juga akan memandang bahwa Pakistan gagal di dalam mempengaruhi kedua belah pihak yang berseteru. Mungkin saja ada tekanan-tekanan baik itu dari Iran maupun Amerika, Israel kepada Pakistan. Tetapi dalam hal ini Pakistan sudah melakukan upaya terbaik untuk mengadakan hal ini dengan memberi juga sisi-sisi lobby secara diplomatik kepada kedua belah pihak. Tetapi tidak tercapai itu karena memang apa yang diinginkan dari Amerika maupun Israel adalah peniadaan nuklir itu. Oke, Mbak Nuning, nanti kita akan lanjut lagi, kita juga akan bahas tentang sejarah bagaimana dari Donald Trump yang selama eranya perundingan selalu gagal. Tapi kami akan bahas seusai jeda, tetap di Breaking News Kompas TV, saudara. Dan saudara, kami kembali untuk membahas bersama pengamat militer dan juga intelijen Susaning Tias Kertopati, Mbak Nuning. Kita kembali membahas, Mbak, berarti kalau Mbak Nuning melihat dengan sejarah bahwa setiap perundingan yang dilakukan oleh Donald Trump berujung
tidak sepakat atau bisa kita katakan gagal begitu ya Mbak Nuning. Seperti misalnya medio 2018 dan juga hingga 2026. Apakah Mbak Nuning sendiri memprediksi Amerika Serikat dan juga Israel ini nantinya akan lancarkan strike kedua dalam 72 jam kepada Iran, Mbak Nuning? Hal itu bisa saja ya, karena kita melihat bahwa Donald Trump sendiri itu sangat insist ingin dinyatakan sebagai pemenang. Hmm, Itu juga Benyamin Netanyahu. Jadi memang hal-hal tersebut harus baik itu oleh Iran maupun sekutunya harus bersiap-siap dalam menghadapi hal itu. Kan sebenarnya kemarin ini ada satu hal yang terjadi, yaitu Pakistan telah menyusun proposal untuk mengakhiri permusuhan dan membagikannya kepada Iran maupun Amerika, dan mereka sudah secara inherent sudah membacanya, dan pihak Pakistan juga bahkan Iran itu juga agak percaya kepada James Vance ya sebagai wapres Amerika. Oleh karenanya ada harapan lebih ya ketimbang Donald Trump sendiri yang hadir di situ. Nah, karena memang sejak awal kan Vance sendiri kan kurang bersemangat dan kurang setuju dengan adanya penyerangan ke Iran itu, sehingga sebenarnya tuh hal ini ketika dia pulang dan ini gagal, kondisi di Amerika maupun di Israel tentu kembali kepada posisi di mana tidak mau dikatakan sebagai yang kalah gitu. oke. Oke, Mbak Nuning, itu kalau misalnya dari sisi Amerika Serikat dan juga Israel. Tapi kalau misalnya dari sisi Iran, apakah info intelijen menunjukkan kalau Iran mungkin akan balas dengan skala yang lebih besar daripada 100 gelombang rudal sebelumnya, Mbak? Belum tentu, karena kalau kita lihat sejak awal dalam perang hybrid ini, Iran melakukan perang berlarut, yaitu low intention ya. Jadi belum tentu juga akan melakukan satu serangan-serangan seperti itu. Justru ini yang akan mengecoh Amerika maupun Israel, karena memang ada kesengajaan agar lawan itu secara psikologis fatik ya. Kan kita bisa lihat ya bahwa prajurit baik dari Iran maupun Amerika dan Israel sendiri mengalami fatigue war, yaitu kelelahan di dalam berperang. Nah, ini juga harus pandai-pandai pihak Amerika maupun Israel dalam melihat metode yang akan dilakukan oleh Iran. Bisa saja itu dibalas dengan perang yang yang keras, tetapi bisa juga dengan low intention kembali begitu. Oke, Mbak Nuning, kita juga melihat kalau misalnya tentu dari perang ini tidak hanya Amerika Serikat dan juga Iran dan juga Israel yang terkena dampaknya gitu. Apakah penting sekali, seberapa penting hasil dari perundingan ini bagi stabilitas kawasan Timur Tengah khususnya dan juga kita di Indonesia ini, Mbak Nuning? Oh, sangat penting sekali. Apabila ini sukses ya dan tidak mengalami kebuntuan, kita bisa berharap perdamaian yang tentu tidak mengganggu baik itu geopolitik maupun geoekonomi, geostrategi yang ada di kawasan. Dan Indonesia sendiri walaupun tidak secara langsung pasti ada dampaknya dengan adanya kenaikan harga ya. Sekarang ini kan kita juga bisa lihat dengan ditutupnya Selat Hormuz, lalu kemudian adanya kesulitan di dalam hal bargaining point ya di antara mereka. Ini kan menyebabkan juga harga-harga naik, baik itu plastik dan bahan bakar dan lain sebagainya, itu kan naik semua. Ini kan yang tidak diharapkan. Bahkan di Amerika sendiri, rakyat Amerika kenapa kemarin juga sampai demo itu karena mereka tidak mau terima bahwa harga-harga itu naik. Trump sendiri itu sekarang dalam kondisi sebenarnya mengalami kelelahan politik ya. Karena apa? Karena di dalam domestik sendiri kan juga menerima perlawanan. Demikian juga dari pihak parlemen.
bagi mereka juga bahwa perang ini sebenarnya tidak terlalu perlu dilakukan gitu, yang dampaknya menyebabkan rakyat Amerika sendiri mengalami satu kesulitan di dalam hal kehidupan sehari-hari dengan naiknya harga begitu. Oke, Mbak Nuning, gagalnya kesepakatan juga antara Amerika Serikat dan juga Iran ini tentu karena Iran menolak menerima syarat-syarat yang ditawarkan Amerika Serikat. Kalau misalnya kemarin kita tahu J.D. Vance, wakil Presiden Amerika Serikat bilang ada dua kabar. Kabar baiknya mereka diskusi substantif, kemudian kabar buruknya mereka belum mencapai kesepakatan. Dan salah satu syarat yang diajukan adalah pembukaan Selat Hormuz tanpa tarif. Tadi Mbak Nuning juga menyebutkan tentang pentingnya Selat Hormuz ini, tapi mungkin terjadi nggak sih Mbak kalau misalnya memang dibuka tanpa tarif oleh Iran? Itu tentu syarat untuk tanpa tarif itu variabelnya banyak sekali. Tidak mungkin dengan cuma-cuma Iran mau begitu saja melakukannya. Dan Iran kan tidak berdiri sendiri, banyak sekutunya, bahkan juga kita bisa lihat bagaimana akhir-akhir ini juga Iran itu banyak dibantu oleh China ya, dan negara-negara yang simpati kepada Iran, juga Rusia ya. Jadi dalam hal ini juga tidak bisa kontrol itu hanya dari Iran, juga harus ada perundingan-perundingan dengan pihak-pihak yang selama perang ini tuh membantu pihak Iran begitu. Jadi tidak bisa berdiri sendiri Iran memutuskan untuk bisa kita katakan dalam tanda kutip free of charge gitu ya. Oke, Mbak Nuning juga kalau misalnya kita tahu besok Pak Presiden Prabowo Subianto akan berkunjung ke Rusia menemui Putin. Kira-kira apa yang bisa dilakukan Indonesia mungkin untuk perannya dari perang ini? Indonesia sebenarnya banyak bisa berbuat, asal marwah dari politik luar negeri bebas aktifnya itu juga jangan sampai dilupakan ya, jangan sampai hilang marwah. Saya sendiri mengharapkan bahwa Presiden Prabowo dapat berbicara, melobi, berdiplomasi dengan pihak Rusia yang menguntungkan kawasan dan juga menguntungkan Indonesia. Di dalam hal ini kan tentu kedatangannya tidak melulu bicara mengenai geopolitik, tapi kan geoekonomi juga. Sehingga ada hal yang dapat menguntungkan baik itu secara politik, ekonomi, dan strategi bagi Indonesia. Jadi kalau kita lihat sekarang ini kan Rusia itu juga berperan aktif ya di dalam hal mendukung, membantu pihak Iran agar apa yang sedang terjadi itu tidak semakin memburuk. Nah, ini semua tentu Presiden Prabowo diharapkan dapat mengajak serta Rusia memperhatikan kawasan ASEAN dan Asia Pasifik di dalam hal menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang lebih buruk daripada yang ada sekarang ini. Jadi memang kita tidak berharap bahwa Perang Dunia Ketiga itu ada, dan saya berharap bahwa Presiden Prabowo dalam hal ini mendukung perdamaian dunia sehingga mengajak serta Rusia untuk melakukan hal-hal yang dapat membantu mengurangi intensi dari perang yang ada. Oke, Mbak Nuning, kalau misalnya kita lihat, apakah ada kemungkinan kalau misalnya mediasi ini terjadi lagi, mungkin dari pihak lain? Kalau misalnya kemarin Pakistan sudah mencoba, tapi belum mencapai kata sepakat. Kalau dari pihak lain, mungkin dari negara Eropa atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, kira-kira siapa Mbak yang bisa menjadi mediator antara Amerika Serikat dan juga Iran ini? Menurut saya PBB harus berperan aktif, karena kita bisa lihat bersama belakangan kan PBB tidak melakukan hal-hal yang strategik ya,
di mana memberikan satu ajakan untuk berunding antar pihak begitu ya, sehingga orang kan mengatakan bahwa ini kenapa ya PBB kok tidak melakukan hal-hal yang secara jenius untuk mengurangi perang tersebut. Kalau negara-negara saat ini, Mbak Nuning? Ya, kita harus pandai dalam hal melihat perkembangan yang ada, karena ini eranya era post-truth, era di mana yang benar bisa salah, yang salah dibenarkan gitu. Nah, ini kan perang kognitif, jadi kita juga jangan sampai terbawa terhadap arus informasi yang salah. Oleh karenanya di dalam hal ini, di dalam perang hybrid ini, kita harus sangat berhati-hati terhadap segala kemungkinan percepatan perang cyber, perang kognitif, perang informasi yang ada, dan juga saling bahu-membahu yang ada di dalam negeri, sehingga kita juga tidak mengalami hal yang apabila terjadi di kawasan sana sesuatu hal yang lebih buruk, kita juga tidak terlalu sampai begitu buruknya dalam hal menjalankan kehidupan bernegara. Oke, terakhir Mbak Nuning, kalau misalnya untuk warga negara Indonesia, kira-kira apa yang harus diberikan mungkin, atau kita bisa apa kira-kira untuk warga negara Indonesia terkait situasi ini? Ya, pemerintah harus melakukan sesuatu sehingga warga negara kita ini merasa aman, dan juga di negara-negara di mana terjadi perang itu harus ada satu upaya yang cepat dari KBRI untuk evakuasi dan untuk pengamanan kepada warga negara. Nah, di dalam negeri sendiri itu tadi yang saya sampaikan, bahwa kita juga di era post-truth ini harus hati-hati di dalam menerima pesan atau informasi, karena perang cyber tengah berlangsung, di situ di dalamnya perang kognitif dan informasi tengah berlangsung. Dan saya kan juga melihat bagaimana Kementerian Pertahanan banyak membeli alutsista baru ya. Nah, itu harus dipastikan bahwa itu semua memang ditujukan untuk pertahanan negara, dan sesuai dengan kebutuhan yang ada, sesuai dengan kawasan yang ada begitu, Mbak. Oke, baik. Dan tentunya kita tidak ingin kalau perang ini terus berkelanjutan dan membawa dampak buruk bagi berbagai pihak. Oke, baik. Mbak Nuning Susaning Tias Nuning Kertopati, pengamat militer dan juga intelijen, terima kasih atas pandangan Anda, Mbak. Terima kasih Mbak Tata. Selamat siang, salam sehat selalu.